Jadi kegiatan abang sekarang ini apa? Kau pula nanya-nanyain aku ya. Jangan selalu abang yang bertanya sama orang, sekali-kali kami yang bertanya. Kegiatanku, inilah. YouTube. Nah, sebelum terjadi ke YouTube, masih di zaman abang ngeband itu cuman mana? Siapa MC-nya? Siapa MC? Sekarang gini, jangan sementang dia bikin YouTube, dia bertanya sama kita suka-suka. Kita pun baru bisa harus Oh, gitu. iya. Apa kau nanya apa? Ya kita di Apa tuh? awal-awalnya abang dibentuk band itu cuman dan di mana? Oh, aku ngeband dari dulu. Dari zaman SMP kah? SMP, SMA? SMP. Itu tinggal di mana? Di Binjai. Di Binjai. Mm-mm. Baru terjun ke Jakarta. Ya, awalnya di Binjai dulu. Aku dulu ngeband karena aku nengok anak band itu ceweknya cantik-cantik. Wah, Dulu waktu SMP. dengar yang dalam. Enggak apa-apa. Dengar yang dalam nanti. Ya memang kayak gitu. Oh gitu, udah tuh. Jadi cewek cantik-cantik ya kan. Aku dulu SMP sekolah ini, sekolah madrasah. Madrasah. Sanawiyah, Hemsen. Al-Quran lah. Masih ingat kan Al-Quran? Masih lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang aku tengok anak band tuh cantik-cantik, pengen aku ngeband. Jadi ada kenal aku anak-anak band studionya di Gang Pasir. Gang Pasir. Daerah situ nama studionya Studio IMJ itu nggak salah. Main ke situ. Ya udah dia jadi main gitar. Cuman kunci balok. Awalnya megang gitaris atau basis? Gitaris. Gitaris. Jadi kenapa begitu naik nama, kenapa jatuh ke basis? Jadi dulu setelah aku belajar aku main gitar, ngedrum ya kan, ikut festival. Lupa aku tahun berapa itu. Oh, tadi nggak nanti rambutnya rontok. Di tanah sekolahan. Ah, udah, kalau itu udah pas. Nggak pernah aku dapat the best gitar tuh nggak pernah the best gitar, the best drum. Karena banyak saingan. The best bass cuma satu orang. Berarti saingan cuma satu. Ya si Ipul dari itu, Ipul bibir. Ya udah beralih aku jadi basis. Ya udah akhirnya pertikaiannya cuma dua lah antara kami dua. Iyalah. Kalau the best basis. Abang pula yang diunggulkan. Enggak sih sebenarnya lebih tergantung lagu sih. Kalau misalnya lagunya pas yang dibawainnya banyak skill bassnya, dia dapat. Oh, itu yang dapat. Contohnya kalau lagu Indonesia itu yang banyak skill bassnya di mana? Lagu apa? Band apa dia? Panggil Kopral. Band apa itu? Tahun zaman abang mungkin ya? Iya. Bondan kau tau? Bondan tahu. Nah, ya udah dia basisnya. Oh, buat ya bassnya sekalian vokalisnya dia itu ya. Enggak lah. Iya. Dia ngebas aja dulu. Awalnya dia ngebas dulu, ngebas aja. Si Bondan itu awalnya, Ah. awalnya dia nyanyi. Penyanyi, vokalis. Waktu anak-anak. Dia nyanyi si lumba-lumba. Nah itu, Bondan Prakoso. Ya aku tahu itu, aku suka juga lagunya itu yang Udah, dia ketika ngeband sama mimpimu Bondan, kan ngeband ada. sama Panggi Kopral, sama jadi gitarisnya Iman Jirok, vokalis Jirok. Ya vokalis Dia itu Jirok. sama dia di Jirok vokalis, tapi di Panggi Kopral dia main gitar. Gitaris ya. Basisnya si si Bondan. Berarti di keluarga abang nggak ada keturunan yang hobi apa musik nggak ada? Nggak ada. Abang sendiri gitu emang niat dari hati ya kan. Ya, Kadang kan manusia ini ada nurun keturunannya ya kan. ini ada. Ini nggak ada. Bertabang lah pencetus di keluarga anak band. Mantap Dan juga. nggak disetujui. Dan nggak setuju. Kenapa gitu? Kan itu Dulu ya. karya yang positif. Dulu jangan salah kalau anak band itu dianggap negatif. Kok gitu? Dianggap pakai narkoba. Udah gitu, suka main perempuan. Dulu kan Oke. kayak gitu pandangan. Pandangan orang tua ya. Iya, aku ingat dulu. Ya alhamdulillah kan abang nggak pernah make kan gitu. Enggak, alhamdulillah. Jadi aku dulu ingat itu, aku dapat piala juara satu, piala besar itu mau tinggi segini, dikacain. Macam piala bergilir gitu model. Enggak piala begini, tapi modelnya Iya juga modelnya besar. kayak gitu kan. Jadi diangkat gitarisku dua orang, dulu ngeband sama Gembi tuh kan, turun dari mobil diangkat, itu sampai rumah disuruh bawa pulang. Jangan taruh sini. Berarti cukup menegangkan juga cerita abang ini ya. Piagam juara, the best bass. Aku simpan, aku gulung dalam kamar. Karena kan bosku mikirnya gini, ya aku bukan dari keluarga yang dari keluarga yang
berada. Bosku tuh nggak beca gitu. Dan kami dulu hidup kesusahan lah gitu, nggak kesusahan kali tapi ya bisa dibilang seperti itulah gitu kan. Jadi bosku nggak terima. Dia mikirnya kalau ngeband itu hobi-hobian anak orang kaya, yang bapaknya jenderal Iya, gitu-gitu. tidaknya yang berpangkat, tanggal gajinya ada tanggal waktunya. Tapi entah kenapa hari itu semakin dilarang, aku semakin bertekad. Ini ku tunjuk ada ini, ku buktikan ini. Tuh. Banyak sih seperti orang gitu kan. Semakin orang tua melarang kita semakin semangat ya kan. Karena kita semakin ingin menunjukkan. Pada akhirnya seperti apa orang tua abang melihat abang begitu sukses. Jadi setelah gue ikut festival tuh kan sering ikut festival terus kan. Sampai betul-betul tuh piagam gue di rumah. Piagamnya aja. Piagam aja. Ditaruh di kamar. Karena piala kan begitu kejadian begitu diangkat kawan gue suruh bawa. Akhirnya ya udah nggak pernah bawa piala aku ke rumah. Piagam gue aja gue bawa. Piagam aja. Kok piagam bisa dibawa taruh tas dalam aman kan. Gitu kan. Di luar di dalam kamar berpajang. Iya gitu. Akhirnya karena bosku udah ya udahlah. Udah malas ngomong gitu kan. Iyalah. Nggak pernah ngomong ya udah. Kerja di Alam Jaya. Jadi akhirnya Ya udah. orang tua abang setuju nggak gitu Tetap nggak setuju. sampai sekarang ini. Jadi kan setelah aku udah lama nggak ngeband kerja sih ada setahun lah itu. Di Bingkai sama bosku. Piagam-piagam yang di rumah. Di Bingkai ya. Di kamar tiba-tiba diambil, aku kira hilang dibakar gitu. Habis itu seminggu kemudian di Bingkai. Cantiknya. Aja. Ada rasa terhormat lah kita di dalam rumah jadinya kan. Rumah selama awak tak Banyak itu. nggak ngeband berarti dari sini juga udah. Jadi apa sebabnya abang bisa melangkah ke Jakarta? Patah hati. Patah hati dia. Sebab patah hati kan ada banyak dalam pekerjaan, bercinta. Ya bercinta lah. Oh, bercinta, patah hati bercinta, berarti abang ini enak juga. Bermasalah patah hati di rumah, tiba-tiba ke Bali gitu ya. Berarti gitu Ya, kan? jadi gara-gara omongan-omongan orang lah, orang di kampung. Dibilang, kan ada orang tuh kan kasihan yang aku si merenung aja gitu kan. Memang cupu dulu ya kan. Cupu sih nggak cupu, anak Ben nggak ada yang cupu. Bapaknya cupu ya. Anak Ben mana ada yang cupu, bapaknya cupu itu. Habis itu dibilang sama abang-abangan gue, kau ku tengok di band ada skill katanya kan, tapi kok tiap hari merenung kayak gini, pengen kok kayak gini. Berangkat aja ke Jakarta, kali aja ada rezekimu jadi artis kau. Dibilang gitu. Berangkatlah. Kira aku, dulu enggak itu. Terakhir, data aku jual dari hasil kerja tadi. Iyalah. Data aku jual, aku beli tiket. Udah mau hari hanya 2 hari lagi, baru aku bilang sama orang tua aku, aku mau ke Jakarta, kata aku udah jual, aku udah beli tiket. Ya udah berangkat ke Jakarta. Nah, sampai Jakarta di situ adakah saudara, teman? Jadi Ada. sama sekali nggak ada siapapun di situ Nggak ada. dan tinggalnya di mana? Tinggalnya di studio orang hari itu. Berarti ada kenalan juga di sana? Atau memang gitu nyampe langsung kenal gitu? Itulah makanya dibilang Jakarta ini gimana kita aslinya kayak gitulah jadinya. Kalau kita bandit, jadi bandit. Bandit. Kalau kita Berkarya? iya jadi berkarya. jadi seniman. Pada saat itu aku begitu nyampe Jakarta, yang aku cari dulu studio musik. Jumpa aku studio, aku ngerental satu alat, ngejreng, terus aku tanya. Kebetulan studionya itu di lantai atas, di bawahnya banyak ruangan kosong. Aku bilang, aku boleh ngekos nggak di sini? Aku baru nyampe dari Medan. Ya. Untungnya yang aku jumpa ini orangnya baik. Memang nggak ada tangannya kerja, tangannya cuma satu, tangan kiri. Iya. Bang Ronald itu namanya. Nama studionya Kastil. Ya udah, nanti aku tanya sama yang punya rumah katanya, yang punya studio lah. Rupanya yang punya studio ini anak orang kaya. Bapaknya kerja di bea cukai gitu. Dan nggak tinggal di situ, rumahnya besar. Jadi di saat
sudah di situ abang tinggal, apa yang abang lakuin? Langsung Jadi dengar dulu, jadi kan begitu tadi yang punya datang, ternyata dia pemain keyboard. Pemain keyboard itu dia nyari anak band. Ya udah dia bilang, ya udah gini aja, lu tinggal di sini aja. Tapi ya lu cari makan sendiri lah kata dia. Terus bantuin Ronald jaga studio. Ya udah. Aku tinggal di situ ya cari makan sendiri karena masih ada pegangan. iya. Ya udah cari link sana sini, rupanya ada juga anak binjai yang tinggal di sana, kontek-kontekan gitu lah. Mulailah ikut audisi dulu, ngeband di Jakarta sistemnya audisi. Main audisi gitu ya. Oh. Jadi orang tuh mau nyari pemain apa, buka audisi. Ya udah, aku masuk datang ngetes. Abang khusus untuk ngebas. Ya, Jadi perlombaan ngimbangnya anak bass semua. iya. Abang pula pas kebetulan yang menang. Dia nggak tengok mana menang enggak sih. Aduh, Ditengok skill. orang tuh nggak cocok, orang tuh oke, udah ambil. Ada daya penariknya diambil kan gitu. Iya. Tengok orang tuh suka orang sama aku, ya udah nama bandnya Mosca. Berarti abang cukup Ya pengalaman. nggak sampai telantar lah dia. Iyalah. Berarti abang cukup pengalaman juga. Dan semangat abang nggak pernah patah ya kan. Ya, Berani adu nasib ke Jakarta tanpa dikenal satu orang pun. sebenarnya sih nggak berani, cuman karena patah hati tadi, itulah kekuatan patah hati itu. Karena patah hati Iya. dari ke Jakarta. Jadi andai kata ini patah hati ini mau kemana? Ke Bali. Jangan lah. Jadi judulnya ini karena patah hati lah makanya sempat ke Jakarta. Bisa jadi aku, kau lah. Aku pula. Sekarang gini, jangan abang aja yang aku mau nanya abang dulu. Jadi orang yang di publik ini tahu semua kisah abang dari apa dan semana. Orang kan penasaran, tiba-tiba, Altiboy masuk RCTI. Iya. Orang tanda tanya, apa sebabnya? Ini aku bertanya. Boleh kan? Boleh. Nah ya udah. Jadi abang jelaskan. Jadi orang-orang nanti tahu, oh segini, oh kayak gini. Ini awal ceritanya, makanya dia anak band. Jadi awalnya kalau bisa terbentuk band apa namanya tuh? Mosca itu bukan aku yang bentuk, aku ikut audisi. Enggak, yang di masuk dasar Itu RCTI. finger cross. Ah. Jadi setelah aku dikeluarin. Jadi setelah bertahun-tahun band itu bubar, terus kita bentuk lagi. Aku yang bujuk orang-orangnya, kita bentuk lagi. Terus mau diambil sama Sony, gitu. Mau diambil sama Sony. Ya aku nggak tahu lah ada permainan apa di balik Iya. semua itu. Tiba-tiba mereka ngeluarin aku dengan alasan aku nggak bisa buat lagu, terus aku suka macarin fans. Padahal itu nggak ada loh, nggak ada. Berarti abang timbul dipitnah lah ini ya. Ya nggak tahu lah mereka ada politik apa gitu kan. Cuman yang kulihat di dahsyat itu di RCTI abang itu, kan abang diciptakan lagu. Iya, Apa- maka itu. Jadi sebenarnya tuduhan orang itu tidak mendasar. Jadi aku punya lagu. Aku dulu sering buat lagu. Jadi aku tulis dalam kertas. Banyak nih, macam buku dia. Iyalah. Nah, setelah aku tulis liriknya, di bawah itu aku tulis namaku waktu di Binjai. Namaku di waktu di Binjai itu namaku Aldewa. Aldewa. Kenapa dibilang dewa? Karena dulu aku suka muter lagu Dewa. Oh, berarti fans berat dewa nih. Dulu. Dulu sekarang Sekarang bebas. bebas. Terlalu banyak udah ya. Ada Peter Pan dulu kan, sekarang nama. Oke. Jadi setelah aku sampai Jakarta, nama Aldewa tadi aku coret. Jadi Altiboy. Iya, karena Jadi- banyak di Jakarta manggil aku Tibuy. Aku Tiboy ini nggak tahu. apa artinya? Apa sering ngibuli atau gimana? Enggak, Tibuy ini sebenarnya ada kawan dulu waktu masih di Kenarok, aku pernah di Kenarok juga. Ada adiknya si gitaris. Entah nyeletuk apa gitu dipanggil Tibuy. Dan aku nggak tahu nama asli dia. Aku panggil dia Tibuy. Sementara dia nggak tahu nama apa. Dia nggak merasa dia Tibuy loh. Karena aku sering manggil dia Tibuy, dia manggil aku Tibuy juga gitu. Jadi terakhirnya lengket lah nama abang. Jadi lengket di aku. Gitu. Nama asli abang apa? Arkam Al-Fatah. Kenapa Altiboy? Al itulah tadi sebenarnya paling dasarnya itu. Aku nggak tahu nama dia Bu, karena baru kenal. Ada nyeletuk orang manggil dia Tibuy. Tibuy, mau kemana? Gitu kan. Dia nggak merasa namanya Tiboy. Karena aku taunya dia namanya Tibuy, aku manggil dia Tibuy, gitu kan. Karena aku manggil dia Tibuy, dia nggak ada Tibuy, dia manggil aku Tibuy juga. Tiboy tak kira apa yang lengket? Oh. Kami Tibuy-Tibuyan gitu.
terakhir semua panggil aku Tibuy, Altibuy. Jadi karena udah lengket nama aku di aku itu Altibuy. Ya udah, terakhir semua panggil aku Altibuy. Itunya awal ceritanya ya. Makanya Altibuy. Jadi setelah aku dikeluarin kan, aku terus sama Altibuy itu, aku dikeluarin dari Moska, aku ke Tangerang, ada di nama daerah namanya Sangiang, aku ketemu sama sutradara penyanyi dangdut. Pada saat itu 80% penyanyi dangdut di Indonesia dia yang buat video klipnya. Dia semua Penyanyi dangdut lama lah, semua dia yang buat. Namanya Om Memen, nama studionya MMT Studio. Dia lagi buat studio recording, nggak ada yang ngurusin. Jadi aku masuk ke situ, aku yang ngoperatorin studionya. Habis itu ditanya dia, kau kenapa bisa begini? Aku jelaskan lah, maksudnya aku dikeluarin Om gini. Jadi dibilangnya, memang lagu itu lagu siapa? Laguku sendiri Om. Ya udah kau buat, biar aku buat video klip. Dibikin video klipnya sama dia. Udah aku buat, aku naikkan ke YouTube, aku naikkan Facebook, aku bilang, siapa yang merasa ini lagunya, tolong komen di aku. Aku mau nunjukkan ini bukan lagu orang loh. Iyalah. Ini laguku gitu. Ternyata ya udah nggak ada yang komen. Akhirnya udah agak lama manajerku ngontek, kita kontek-kontekan buat band lagi. Itulah dia bandnya Finger Cross. Nah, di situ orang asli orang Jakarta semua atau perantau juga tuh? Di mana? Yang 4 orang itu anak Di band. Finger Cross. Iya, 1 orang anak Jakarta. 1 orang. Yang mana? Vokalisnya. Vokalis perempuan yang cewek ya. Berarti yang 3 ini perantauan lah ya. Yang lain perantauan semua. Rata-rata di Jakarta tuh sih orang perantauan semua sih. Iya. Jadi semenjak begitu masuk ke dasar kan otomatis pamor itu naik, karir kita naik. Di mana aja yang pernah abang masuki? Studio mana aja? Studio apa nih maksudnya? Studio ya maksudnya di TV itu siaran apa aja dia? Oh, kalau itu lupa aku mana-mana aja. Pastinya yang di dasar kan? Iya. Cuman lebih banyak di TV-TV lokal. TV lokal ya. TV lokal. Jadi kami setelah dari dahsyat itu tur Jawa lah kan. Jadi setiap kota tuh ada TV lokalnya. Nggak tahu entah apa aja namanya. Masuk TV diundang bla 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 gitu. Sering hampir berapa kota kami itu banyak lah itu. Berarti macam abang ini kok berarti kan 1-2 yang ketemu yang kayak gini nih. Iya. Di Jakarta banyak loh. Abang gini, sebenarnya abang kalau mau abang berani mengulangi dari nol lagi ke Jakarta pun bisa naik lagi. Kan, modalnya udah ada. Modal abang udah ada. Cuman karena malasnya aja yang abang ini. Di Jakarta itu kalau kita orang berskill jadi Mas. Jadi, macam abang bersekil kenapa nggak lagi mau ke sana? Apa alasannya? Berkeluarga. Semua orang berkeluarga. Orang semua berkeluarga. Ya gimana ya? Pelurunya belum siap. Bukan usaha peluru. Macam kembali cerita yang awalnya dasarnya. Abang ke Jakarta penyebabnya karena patah hati. Banyak nggak peluru abang bawa ke sana? Cuman ngandalkan skill kan? Iya, cuma kan ada beban. Iya. Sekarang kan aku kan ini kalau Justru kan, yang patah hati yang banyak beban. enggak lah. Mana pelan enggak? Itu kan cuma mikirin. Begini awak jereng ingat wajah dia. Jereng Allah Enggak, anakku. langsung lupa gitu, langsung lupa. Betul. Dia waktu Jakarta lupa. Jadi ini alasannya keluarga. Keluarga lah, aku udah punya anak. Ada niat ke Jakarta, cuman nggak stay lah. Memang ada niatku ya kayak bikin podcast itu juga niatku ya nggak mungkin untuk lokal-lokal aja. Memang ada niat ke Jakarta, makanya dulunya kan belum siap. Bertahap lah ya kan. Semua orang kan butuh bertahap. Cuman nggak langsung ke Jakarta stay sana, enggak. Paling ke Jakarta sebulan atau 2 bulan balik lagi. Itulah. Nggak mungkin langsung instan terus itu kan gitu. Itu proses juga ya kan. Sementara di kota kita sendiri kita belum nyisiri semua ya kan. Mau berenang ke pulau lain ya habis lah awak dipukuli orang. Jadi segitu aja lah cerita abang ya sejauh ini. Ini belum dalam kali nih yang kutanya. Nah kan? Belum. Mau kutanya lagi nggak nih? Suka hatimu. Jadi pengalaman abang awal cerita ke Jakarta itu patah hati lah judulnya. Jadi aku bisa izin. Judul ini dipotong bikin patah hati. Ya kan? Bisa. Bisa kan?
Awal cerita ke Jakarta patah hati. Jadi ini kisah abang. Kok bisa aku yang Loh. Betul. Mungkin satu dua pasti akan ingin bertanya seperti ini, Pak. siapa aku gitu ya? Kan? Jadi inilah momen aku yang bertanya duluan daripada orang lain yang bertanya. Selama abang perjalanan YouTube ini, abang bertanya ke orang dan orang menjawab terus. Di sini abang jumpa aku yang bertanya ke abang, walaupun ini channel abang. Harusnya kau buat channel kau sendiri lah. Mungkin orang lain nggak terpikir seperti itu. Cuma aku terpikir. Begitu tadi malam kita ketemu, abang ngasih tahu, udah aku terpikir terus. Makanya sebelum tanya tadi aku izin. Ya jangan aja abang aja terus bertanya. Aku mau ingin tanya juga. Apa awal abang makanya bisa masuk TV? Siar nggak siar? Kau penasaran nggak? Penasaran? Pas nggak pertanyaan? Nggak tahu. Udah. Itu yang ngomong asistennya Maeli. Lagi di belakang saya. Di belakang. Dia lagi mempersiapkan apa? Tepung untuk makan tepung. Tak kurang-kurang putih ditepungi. Jadi gitulah ya. Jadi kan semua publik yang di YouTube abang kan tahu udah cerita abang aslinya seperti apa. Selama ini perjuangan abang dari nol tuh seperti apa, bagaimana, susah senang dukanya ada. Jadi orang kan kalau jumpa sama abang nggak lagi bertanya-tanya. Ini Altibu ini dulu kok sampai Jakarta, cuman ceritanya. Nah sekarang ini kubongkar gitu. Jadi kalian yang udah semua nanti bertemu sama dia udah ceritakan sama aku. Kalian udah kalah stuck sama aku. Kalah stuck orang ini sama aku. Kan? Kalah stuck lah. Aku aja pribadi yang di kampung tinggal aku tanda tanya. Aku ingin tahu perjuangan anak band ini. Aku yakin ada susahnya. Ada sebenarnya ceritaku, cerita hidupku sih. Nggak terlalu serem kayak yang lain. Iya. Kalau aku jumpa kawan-kawan yang lain, parah, Mam. Parah. Arahnya contohnya Bisa dia nyampe Jakarta tuh ditipuin orang, duit yang ada terus nggak tahu mau ngapain, nggak bisa makan. Akhirnya kayak mana? Akhirnya dia masuk ke rumah makan, dia bilang dia nggak ada duit tapi pengen makan, aku mau cuci piring di sini. Dia langsung bilang kayak gitu. gitu aja. Satu hari aku cuciin piringnya tapi kasih aku makan. Belak-belakan aja lah ya kan. Ya Cuci demi untuk piring bertahan dia, hidup lah ya. Cuci piring akhirnya dia jadi kerja di situ sebagai cuci piring, tapi dia sembari itu dia cari kerjaan di luar. Ya lah itu kan untuk membantu untuk bertahan hidup dia di situ aja dulu. Sementara belum dapat kerjaan yang lain kan gitu. Ya macam abang bilang, kalau ada seperti itu sadis juga ya, tinggal perantauannya. Banyak makanya tadi aku bilang gimana karakter kita, mental kita. Mental ini harus siap ini. Kita jangan kalau mau merantau tuh jangan langsung mikir suksesnya dulu enggak. Susahnya dulu. Pahitnya dulu.